Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi seorang pemuda akhir zaman tentang spiritual. Sebut saja pemuda itu dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi berkelahi dengan orang seperti orang Cina berbadan gemuk. Orang Cina tersebut menyerang Fulan dan abangnya. Tetapi orang Cina itu lebih banyak menyerang Fulan daripada abangnya. Dan orang Cina tersebut kalah terus diserang oleh si Fulan. Orang Cina itu sudah mati, tapi anehnya orang Cina itu selalu bangun lagi dan melawan si Fulan. Akhirnya Fulan merasa capek karena orang Cina itu sudah mati tapi kemudian hidup lagi dan hidup lagi. Dan kemudian Fulan berkata kepada orang Cina tersebut, kamu kan rumahnya di depan rumah saya. Besok lagi aja ya berantemnya. Saya mau masuk rumah saya dulu. Orang Cina itu sudah berlumuran darah. Dan orang Cina itu mengangguk, mengiyakan apa yang dikatakan oleh Fulan. Tetapi Fulan merasa khawatir kalau orang Cina itu tiba-tiba menyelinap masuk ke rumahnya. Ketika Fulan masuk ke dalam rumahnya dengan berhati-hati, ternyata benar orang Cina itu datang mau menyerang Fulan dari arah belakang. Kemudian abang si Fulan menginjak-injak orang Cina tersebut. Abangnya si Fulan membuat orang Cina tersebut menjadi seperti telur ceplok. Mungkin maksudnya menjadi gepeng, pipih bentuknya. Kemudian orang Cina itu dibuang di tengah jalan oleh abangnya si Fulan supaya tergilir mobil atau truk. Mungkin maksudnya terlindas. Setelah itu Fulan menutup pintu rumahnya rapat-rapat, dan di saat Fulan itu akan memasuki kamarnya, tiba-tiba pintu kebuka lagi oleh ibunya si Fulan. Ibunya si Fulan mengatakan bahwa ada saudara atau teman kakak perempuan si Fulan yang datang. Fulan ngecek ke depan, takut ada orang Cina yang tadi, tetapi ternyata tidak ada. Saat Fulan mau kembali ke dalam rumah, tiba-tiba pakaian Fulan nggak ada. Fulan telanjang bulat. Padahal di dalam rumah si Fulan itu banyak keluarga perempuan. Kemudian Fulan menyelinap masuk ke kamarnya. Anehnya tidak ada yang melihat Fulan yang telanjang bulat itu. Dan akhirnya Fulan sudah berada di kamarnya, dan Fulan melihat ibunya sudah tidur di kasur. Ibunya sudah tidur di kasur si Fulan. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi tersebut adalah wujud konfirmasi dari Allah tentang kebenaran takwilan mimpi yang tempo hari sudah saya jabarkan mengenai mimpi yang dialami Fulan juga, tentang yang berkaitan dengan mimpi yang barusan saya ceritakan.
mimpi terdahulu fulan itu diberi petunjuk oleh Allah bahwa dirinya ditakdirkan sebagai orang yang syahid, walaupun di dalam kehidupan nyata beliau belumlah menjadi orang yang syahid. Karena apa? Secara lahiriahnya dia itu harus melakukan mujahadah atau berjuang dengan sungguh-sungguh dengan sarana bertakwa kepada Allah secara lahir dan batin, terutama pada pola makan dan minum dan juga tentang pola pikirnya. Karena mimpi sebelumnya visualnya itu adalah fulan kepalanya dibacok dan juga perutnya juga dibacok. Yang memiliki makna tersiratnya adalah pola pikir yang salah itu harus diperangi. Dan juga pola makan dan minum yang salah juga harus diperangi. Jadi fulan itu diberi anjuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan sifat keakuan, merasa tahu, dan hal itu baru bisa terlaksana kalau dia menghilangkan pola makan dan minum yang sekarang dia lakukan sebagai pejalan spiritual. Itu tidak cocok, karena makan 3 kali sehari sebagaimana makannya orang awam itu tidak sesuai bagi orang-orang yang meniti jalan suluk. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa orang yang makan banyak itu tidak sesuai, tidak cocok berspiritual. Karena apa? Karena orang yang banyak makan nantinya banyak tidur, malas ibadah, sehingga banyak melakukan maksiat, dan maksiat itu melahirkan titik hitam menutupi hati. Jika hati rusak, maka apa dikatakan Nabi? Seluruh jasad rusak, melahirkan amal-amal lahiriah yang mengandung maksiat, mengandung dosa, tapi tidak disadari. Oleh karena itu, anjuran kepada fulan untuk menyedikitkan makan dan minum adalah sebagaimana berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau bersabda, tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus melebihi itu, maka 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, dan 1/3 untuk nafasnya. Itulah tarekat atau tata cara pola makan dan minum dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada mimpi yang dialami fulan, adanya orang Cina berbadan gemuk, itu memiliki makna tersirat bahwa perilaku kekufuran. Ya, orang Cina itu orang kafir, tapi di situ memiliki makna tersirat perilaku kekufuran, pembangkangan, itu akan menghinggapi diri si fulan. Karena apa? Karena banyak makan dan minum. Makanya orang Cina itu berbadan gemuk. Itu tentang anjuran agar fulan menyedikitkan makan dan minum supaya terhindar dari perilaku kufur atau pembangkangan. Dan ketika yang diserang itu lebih banyak si fulan daripada abangnya, itu tentang makom spiritualnya, bahwa makom spiritual si fulan lebih tinggi dari abangnya. Hal itu berkaitan dengan sabda Nabi tentang seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Jika fulan berhasil bermujahadah, mempersedikit makan dan minum, maka dia nantinya dibantu oleh Allah bertakwa dengan cara yang benar, dan akhirnya dia dibersihkan dari dosa-dosa. Makanya di mimpinya itu dia telanjang bulat tapi tidak diketahui oleh keluarganya. Itu memiliki makna tersirat bahwa fulan dibersihkan dari dosa kalau berhasil bermujahadah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.